meskipun kita melalui online pada hari ini. Kita bisa bertemu dalam doa. Kita memulai ibadah kita pada hari ini, ibadah doa, benteng doa di PD Harvest Ministry. Mari kita satukan hati, kita mau memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihimu, Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau.
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada adalah semua semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu, dan biarnya Engkau memimpin persekutuan kami ini. Biar kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Dalam kesempatan ini kami ingin sharing satu dengan yang lain, supaya kami mendapat kekuatan yang lebih daripada itu Tuhan. Karena firman-Mu selalu memberikan kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu yang selalu memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Sungguh hal luar biasa ya hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sungguh hal ini adalah hal yang teramat indah. Di dalam keadaan seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Terutama juga bagi pemirsa yang menyaksikan siaran ini dimanapun saudara berada. Kami percaya berkat Tuhan yang sama, saudara pun akan menerima. Kesempatan hari ini kita ingin berbicara seputar bagaimana hari-hari ini begitu banyaknya kita hidup dihantui oleh rasa takut, bahkan tidak kurang bagi kehidupan kita. Banyak bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi bagi kehidupan kita? Bukankah kita sudah melakukan segala sesuatu yang menurut ukuran manusia adalah hal yang terbaik? Bahkan kita melihat mereka terkadang berputus asa dan bertanya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini terjadi. Kita dilarang untuk bertemu muka satu dengan yang lain. Bahkan beribadah pun kita tidak bisa bersama-sama kembali. Tapi satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita bisa mewarnai kehidupan kita ini. Bukan karena mungkin kita berkata, dari sebagian orang berkata, apakah ini hukuman dari Tuhan untuk kita semua? Tapi ingin saya sampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia punya rancangan yang luar biasa. Dia bukan Tuhan seperti kita sebagai manusia yang hanya melakukan segala sesuatu cuma segera bermain-main. Setiap rancangan, setiap keadaan pasti Tuhan punya rencana. Menurut saya ini bukan suatu hukuman yang harus menjadi sesuatu ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan banyak orang bertanya, apakah saya berbuat dosa sehingga saya mengalami hal ini. Bahkan semua keadaan bukan cuma di lapisan Indonesia, tapi secara mendunia, semua akan mengalami hal yang sama. Tuhan mengasihi, saya sangat yakin Tuhan mengasihi kita semua. Kalaupun ini terjadi, sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa bertanya kepada diri kita dan percaya kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal, kita sebagai orang beriman, kita harus percaya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semua pasti punya rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Karena untuk itu, jangan kita terintimidasi oleh keadaan. Kalau Tuhan berkata, atau kalau orang bilang kata hukuman, seolah-olah membuat kehidupan kita akan menjadi lebih terpuruk. Saya yakin segala sesuatu adalah, mungkin juga bisa katakan bahwa konsekuensi daripada kehidupan kita yang tidak kita lakukan dengan baik dan benar. Tapi apapun keadaannya, percayalah Tuhan kita adalah yang terbaik. Jadi jangan kita berpikir begini, oh iya, bukankah kita sudah beribadah? Bukankah kita sudah melakukan segala sesuatu yang seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Bahkan kita nggak mungkin kita sudah tidak istilahnya membunuh ataupun yang lain. Tapi pertanyaan itu, saya yakin sebagian orang-orang percaya akan bertanya dalam hati dia, kenapa ini terjadi? Tapi ada satu hal yang kita mau belajar pada kesempatan ini. Ada satu hal, peristiwa satu tokoh yang luar biasa, yaitu kita lihat di dalam tokoh Ayub. Kita lihat Ayub itu adalah orang yang luar biasa, sangat berkenan kepada Tuhan. Saking berkenannya, kita berpikir, wah, jangan-jangan Ayub ini adalah orang yang benar-benar hidupnya bebas dari segala masalah. Kita berpikir
Ayub ini adalah orang-orang yang Tuhan memberikan proteksi yang luar biasa, memberkati dan sebagainya. Kalau firman Tuhan di dalam Ayub 1 itu berkata luar biasa. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukankah satu pribadi yang kita idam-idamkan saat ini? Dia adalah orang yang luar biasa. Kita mungkin belum menjadi seperti Ayub. Kita belum menjadi yang bisa dikatakan orang yang jujur. Masih banyak hal yang kadang-kadang kita lakukan ketidakjujuran kita. Bahkan dikatakan ia takut akan Allah. Yang lebih hebat lagi, dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dia menjauhkan dari kejahatan. Tapi bagaimana kehidupan Ayub? Ternyata dia mengalami hal yang mungkin kalau dibandingkan dengan keadaan kita, Ayub jauh lebih parah. Dia mengalami sesuatu, istilahnya orang yang di luar prediksi. Sebagai orang-orang yang melakukan dan berkenan kepada Tuhan, mungkin Ayub adalah orang yang bisa dikatakan dia komplain kepada Tuhan. Kenapa harus terjadi? Kehilangan anak, harus mengalami penyakit kusta, bahkan semua teman-teman yang terdekat menjauhi. Yang lebih parah lagi, istri yang mendampinginya pun mengutuki. Tapi ada satu hal yang sangat saya kagumi dari satu pribadi Ayub. Secara manusia mungkin dia tergoncang, tapi secara spiritual, secara pengenalan tentang sebuah kebenaran, karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika istrinya menghujat untuk Ayub menjauhkan, meninggalkan Tuhan, tapi Ayub katakan luar biasa, dia katakan gini. Tapi jawab Ayub kepadanya, pada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuan itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah langkah-langkah yang sangat kita harus meneladani. Jadi kita sebagai orang-orang percaya jangan pernah kita berputus asa oleh keadaan kita ini. Tapi percayalah, di balik segala sesuatunya pasti ada sesuatu yang lebih indah. Tuhan tidak hanya berperkara kepada hal-hal yang jasmani. Dia Allah yang tahu lebih daripada apa yang kita butuhkan dan kita tahu. Dia selalu berpikir tentang bagaimana anak-anak yang dikasihi boleh mencapai satu tujuan hidup mereka, yaitu kekekalan dalam hidup. Mungkin dari teman-teman juga cukup bisa merasakan dalam keadaan ada guncangan demi guncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar lagi. Ketika dia tetap percaya, bahkan katakan dengan masa sih kita hanya mau menerima yang baik, tidak yang jelek, tidak mau. Dan dia tidak pernah berbuat dosa terhadap bibir. Ternyata itulah kunci bagi kehidupan kita. Bukti kenapa? Ketika dia hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan, ternyata semua apa yang terhilang Tuhan pulihkan, dikembalikan semua. Jadi hidup kita, keadaan ini bukan akhir dari segala-galanya. Tetaplah kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Kalau orang dunia aja bisa berkata badai pasti berlalu, saya sangat yakin pasti ini pun akan berlalu dengan kemuliaan demi kemuliaan yang kita bisa saksikan. Ya mungkin bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang kita bisa sharingkan dengan renungan singkat ini, supaya kita benar-benar bisa dikuatkan oleh satu pribadi yang kita tadi baca di tentang Ayub. Mungkin saya persilahkan supaya mungkin teman-teman pemirsa yang sedang menyaksikan kita juga kita bisa berbagi, karena ini adalah hal yang lumrah yang biasa kita semua kita alami bersama-sama. Ya, saya percaya ya, melalui COVID-19 ini, melalui pandemi yang memang seluruh yang mengalami, tapi saya percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupan keluarga saya.
banyak masalah yang harus kita lewatin ya. Mungkin Tuhan itu sudah mempersiapkan kita. Cuman kadang-kadang manusia ini yang nggak mengerti kenapa kok mesti ini terjadi, karena keegoisan kita. Tapi kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan, itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerti segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apa yang terjadi pasti Tuhan menggenapi semuanya. Dan Tuhan ingin mengembalikan anak-anak Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan semuanya untuk memproses diri ya, supaya kita ini benar-benar mengandalkan kepada Tuhan. Seringkali kita nggak mengandalkan Tuhan, sepertinya kita ogah-ogahan ke gereja, kita ogah-ogahan. Tapi dengan adanya masalah ini, kita dibuat Tuhan supaya kita tetap melekat kepada Dia. Kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Ya, luar Amin, biasa. saudara-saudara. Ya. Amin. Sungguh hal yang luar biasa ya, kalau kita tetap beriman oleh keadaan apapun. Satu hal yang mungkin pesan dari saya, marilah kita merubah paradigma kita. Jangan melihat kebaikan Tuhan sebatas dengan apa yang kita inginkan, tapi tetaplah percaya, semua apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan. Firman juga dengan jelas katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Teman-teman yang dikasihi, biarlah renungan singkat pada kesempatan ini boleh membawakan suatu wawasan baru bagi kita. Pesan dari saya secara pribadi, tetaplah semangat, mendekatlah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di hari-hari yang indah yang Kau berikan kepada kami tetap merasakan kebaikan-Mu, meski sebagian daripada orang-orang yang melihat akan situasi ini mungkin hal yang berbeda. Tapi kami tetap percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik. Amin. Segala yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya bertujuan baik adanya. Terima kasih untuk renungan firman yang boleh membuka mata rohani kami untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengendalikan hidup kami. Kami tidak akan mempertanyakan lagi tentang kebaikan-kebaikan kami, tentang kebenaran-kebenaran kami, dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami tidak akan pernah lagi bertanya dalam kebimbangan dan kebingungan, kenapa harus terjadi di saat-saat kami hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran, bahkan mungkin beribadah kepadamu, tapi masih ada hal yang buruk yang terjadi. Pada hari ini lewat renungan firman, pengalaman hidup dari seorang hamba yang Engkau kasih, kami tahu kami juga boleh belajar dari pribadi daripada Ayub bagaimana melewati, menjalani situasi ini. Tuhan, tuntun kami biar hati, pikiran dan mulut kami untuk tidak berkata salah, untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Amin. Engkau adalah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, anggota PD Harvest yang saat-saat sekarang ini mereka mungkin menghadapi situasi yang tidak baik, baik dalam kesehatan mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka. Kami berdoa biar mereka tetap bersyukur kepadamu, tidak ragu akan pertolongan, tidak salah dalam berpikir, dan tidak menganggap ini sebagai kutukan. Tapi kami tahu akan ada jalan keluar yang Engkau akan berikan kepada setiap kami yang tetap hidup di dalam kebenaran. Berkati setiap anggota PD Harvest dan setiap kekasih Tuhan, para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan akan acara ini, benteng doa ini, biar mereka juga semua dikuatkan oleh Tuhan. Yang lemah kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan, Amin. dikuatkan, Amin. dihiburkan. Amin. Semua mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memegang Tuhan, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersehati buat Surabaya. Mari Tuhan taruh belas kasihan mata Surabaya Tuhan. Engkau proteksi setiap penduduk Surabaya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah Ya, Tuhan. benar. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Jamah kota ini Tuhan. Haleluya. Berkati kota ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan status yang sekarang, kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan akan banyak yang sembuh Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kau lepaskan kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Tidak protes
proteksimu sempurna di atas anak-anakmu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Kami percaya akan banyak yang sembuh. Amin. Kami percaya virus itu akan pergi dari kota kami Tuhan, dalam nama Yesus. Malaikatmu Tuhan, Kau berkata dalam firman Tuhan, malaikatmu berjaga-jaga di Ya, setiap benar. di sekeliling orang-orang percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikatmu ada di Surabaya Tuhan. Engkau ada di Surabaya. Engkau cinta Surabaya ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin Ibu Risma Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan untuk Ya, Yesus. Tuhan menangani Surabaya itu menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan COVID ini bisa berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada mustahil buat Engkau. Engkau beri belas kasihan buat kota kami Surabaya ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Mari biarlah belas kasihan Tuhan di atas Indonesia ini Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni kami Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau pulihkan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini adalah pilihanmu, adalah bangsa Tuhan. Tuhan yang menentukan Tuhan. Amin-Mu ada atas Indonesia ini Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk pemimpin, baik presiden, menteri semua dari atas sampai bawah Tuhan. Bila roh tanpa tangan Tuhan ada atas Indonesia ini Tuhan. Kau proteksi Tuhan, belas kasihan Tuhan di atas Indonesia ini Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Kami memberikan kesembuhan, Kau memberikan kemakmuran, keamanan atas Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Indonesia ini bagi kemuliaan Tuhan. Akan ada banyak anak-anak Tuhan dibangkitkan, diproteksi Tuhan, untuk menjaga setiap hidup anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan ya Tuhan. Oh Tuhan, semua pemeliharaan-Mu Tuhan, proteksi-Mu ada atas keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Pemenuhan Tuhan, semua Tuhan apa yang mereka butuhkan, bahkan yang sakit Tuhan, Kau Allah yang sakit untuk menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia akan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui hal ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Akan ada banyak jiwa lebih mencintai Engkau Tuhan. Akan ada banyak jiwa lebih mengasihi dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Indonesia untuk Kamu. Amin. Nama Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
Kembali kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami percaya biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan. Amin. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah singkat ini, sehingga kami boleh menyelesaikan semuanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.